Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka, perwakilan dari kelompok kurangnya minat baca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurangnya atau rendahnya minat baca pada masyarakat Indonesia. Adapun kelompok kami yaitu Arsy Pensarasova, Jihan Aulia, Desi Komalasari, Desi Elva Herliandita, Dita Oktaviani, Nunung Asia, dan saya sendiri Dia Pitaloka. Lanjut untuk ke materinya yaitu minat baca masyarakat Indonesia. Salah satu cara penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Penegasan itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3 Pasal 4 Ayat 5. Begitu pentingnya sehingga leluhur bangsa Indonesia menciptakan ungkapan, membaca adalah kunci ilmu, gudang ilmu adalah buku. Lalu bagaimana kondisi dunia baca di Indonesia? Dari data statistik BPS pada tahun 2003 menjelaskan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran pada setiap minggunya hanya 55,11%, sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22%. Dan untuk yang membaca buku cerita yaitu 16,72%, sedangkan buku pelajaran sekolah yaitu 44,28%, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,7%. Selanjutnya adalah data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi. Orang lebih memilih televisi dan mendengarkan radio. Data 2006 menunjukkan bahwa orang Indonesia yang membaca untuk mendapatkan informasi baru 23,5% dari total penduduk, sedangkan dengan menonton televisi sebanyak 85,9%, dan yang mendengarkan radio sebesar 40,3%. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa minat penduduk Indonesia masih rendah, padahal untuk meningkatkan baca harus dimulai sejak anak-anak. Selanjutnya adalah faktor penyebab rendahnya minat baca pada masyarakat. Yang pertama adalah perpustakaan dan buku. Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan membaca pada anak-anak Indonesia tergolong rendah adalah sarana dan prasarana, khususnya perpustakaan dengan buku-bukunya yang belum mendapat prioritas. Sedangkan kegiatan membaca membutuhkan buku-buku yang memadai dan bermutu serta ditunjang eksistensinya di perpustakaan. Yang kedua adalah sistem pembelajaran belum mengharuskan membaca, yaitu sistem pembelajaran belum memuat anak-anak, siswa dan mahasiswa harus membaca buku atau lebih banyak dan lebih baik, mencari informasi atau pengetahuan lebih baik dari apa yang diajarkan, mengapresiasikan karya-karya ilmiah, filsafat, sastra, dan sebagainya. Yang ketiga adalah banyaknya jenis hiburan. Banyaknya jenis hiburan, permainan atau game, dan tayangan di TV yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku, surfing internet, walaupun yang terakhir ini masih dapat dimasukkan sebagai sarana membaca. Hanya saja, apa yang dilihat di internet bukan hanya tulisan, tetapi hal-hal visual lainnya yang kadangkala kurang tepat bagi konsumsi anak-anak. Nah, bagi orang tua seharusnya mengarahkan hal-hal segi positif dari internet itu. Yang keempat adalah banyaknya tempat hiburan. Banyaknya tempat hiburan untuk menghabiskan waktu seperti taman rekreasi, tempat karaoke, nightclub, mall, ataupun supermarket. Yang kelima adalah belum adanya budaya membaca. Budaya baca memang belum pernah diwariskan nenek moyang kita, hanya terbiasa mendengar berbagai dongeng, kisah, adat istiadat secara verbal dikemukakan orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat. Yang keenam adalah kurangnya perhatian orang tua.
para ibu, orang tua kita senantiasa disibukkan dengan kegiatan serta membantu mencari tambahan nafkah untuk keluarga sehingga setiap harinya sangat tidak ada waktu luang atau bahkan minim hampir tidak ada untuk membantu anak membaca buku dan belajar hanya karena disibukkan urusan pribadi masing-masing. Yang ketujuh adalah kurangnya sarana untuk membaca. Sarana untuk memperoleh bacaan seperti perpustakaan atau taman bacaan masih merupakan barang aneh dan langka. Yang kesembilan yaitu budaya malas. Mempunyai malas yang merajalela di kalangan anak-anak maupun dewasa untuk membaca dan belajar demi kemajuan diri masing-masing untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah dampak rendahnya minat baca terhadap masyarakat. Apabila rendahnya minat dan kemampuan membaca masyarakat sebagaimana terwakili oleh anak-anak dibiarkan sampai pada suatu saat tetap status quo, maka dalam persaingan global akan selalu ketinggalan dengan sesama negara yang berkembang, apalagi dengan negara-negara maju lainnya. Tidak akan mampu mengatasi segala persoalan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya selama SDM tidak kompetitif karena kurangnya penguasaan ilmu, pengetahuan teknologi, dan akibatnya akan lemahnya kemauan dan kemampuan membaca. Nah, dari kesimpulan penjelasan ini adalah membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Membaca merupakan kegiatan untuk menggali informasi yang hendak disampaikan oleh penulis, baik berupa tulisan, gambar, diagram, ataupun kombinasi semua itu. Faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca diantaranya adalah kurang perpustakaan dan buku, sistem pembelajaran yang mengharuskan membaca, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai rendahnya minat baca pada masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.